pekerja ini, kalau perusahaan sudah ada putusan pengadilan atau artinya sudah ada PB misalnya, yang kecil aja deh, sudah ada perjanjian bersama, tidak dibayarkan pesangon yang pekerja, maka ini dapat dikenakan sanksi pidana. Ini hal baru. Karena tadi kembali lagi, kami mengkategorikan ketika orang dilakukan PHK, maka dia hilang penghasilannya. Ketika penghasilan itu akan hilang, maka ini akan mempengaruhi kehidupan dia selanjutnya. Akhirnya ujung-ujungnya akan menyangkut hak asasinya. Hak asasi sebagai manusianya untuk hidup bisa hidup layak. Makanya kenapa dikenakan sanksi pidana. Jadi Bapak-bapak dalam menetapkan sanksi mau pidana atau bukan pidana itu ada ukurannya, ada kriterianya, sehingga tidak begitu semua hal yang terkait pekerja buruh itu dikenakan sanksi pidana, tidak demikian juga. Itu ada kriterianya untuk mengeluarkan itu sebagai pelanggaran yang tidak. Berikutnya, ya, berikutnya, nah ini dia yang terakhir yang JKP, kesepakatan JKP untuk diketahui untuk yang PHK hanya khusus untuk yang PHK pesertanya warga negara Indonesia sudah pasti belum usia 50 tahun pada saat dan mempunyai kerja dengan perusahaan. Iuran programnya itu dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan. Nah, yang membayarkan siapa dan dari mana? Peserta JKP ya. Selain selain tadi saat itu pekerja buruh ini juga pada usaha harus sudah diikut sertakan dalam program jaminan kesehatan JKN itu jaminan kesehatan, jaminan kesehatan kerja, jaminan tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Jadi lima program ini harus diikut sertakan pekerja ini oleh perusahaan. Nah, untuk yang perusahaan dan kecil dan ada 4 ya, program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kriminal, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Oke, ini yang bawah kan mungkin yang punya hubungan kerja lebih dari satu perusahaan, maka dia wajib diikutkan dalam program masing-masing perusahaan. Oke, berikutnya ya, untuk iuran next. Pak aja, sumbernya dari mana iuran aja? Ya, yang jelas tidak ada pembebanan kepada perusahaan maupun kepada pekerja. Tidak ada pembebanan terkait JKP ini, meskipun ini program baru. Jadi iurannya yang pertama adalah iuran dari pemerintah pusat sebesar 0,22%. Ini kami tahun 2021 kemarin itu sudah membayar iuran kepada BPJS ya, sekitar 8 triliun ya. Kemudian sumber pendanaan yang kedua yaitu dari rekomposisi iuran JKK dan JKM itu sebesar 0,24%. JKK-nya 0,14, JKM-nya 0,10%. Bapak sekalian, upah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung iuran ini adalah upah terakhir dari pekerja buruh yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah ini tapi tidak melebihi dari batas upah. Untuk pertama kalinya ditetapkan 5 juta. Next berikutnya, ya berikutnya manfaat. Nah ini yang penting nih. Tadi kita sudah bicara iuran, ya tidak ada pembebanan. Yang berikutnya adalah manfaat. Nah untuk manfaat ada 3 manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Untuk manfaat uang tunai ini diberikan setiap bulan, paling banyak 6 bulan, upah dengan ketentuan 45% dari upah itu untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Yang menyelenggarakan siapa untuk uang tunai? Uang tunai ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian ada akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Ini yang menyelenggarakan adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti untuk yang pelatihan kerja ini Kementerian bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan selain yang ada di Kementerian. Nah, ini yang terkait manfaat sudah berjalan per Februari kemarin, ya. Per Februari kemarin itu sudah berjalan, artinya sudah ada teman-teman pekerja yang menikmati dari manfaat JKP. Berikut ya, ini yang juga penting untuk diketahui bahwa manfaat ini menjadi dikecualikan untuk alasan PHK yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Ya, next Pak. Oke, dan diberikannya kepada peserta apabila peserta mengalami PHK. PHK itu bukan cuma untuk yang pekerja tetap ya, tapi untuk yang kontrak pun yang mengalami PHK, asal dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk sebagai penerima manfaat, itu dia dapat menikmati manfaat dari JKP itu. Jelas harus bersedia untuk bekerja kembali. Terus setelah memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan. Ini iurannya 6 bulan. Makanya kenapa kemarin ini per bulan Februari itu sudah bisa manfaat itu bisa dirasakan oleh teman-teman pekerja yang mengalami. Terakhir, Pak Rofi, saya minta waktu sedikit aja untuk PKB ya, berikutnya. Nah, berikutnya Pak, ya. Apa implikasi terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap muatan PPPKB? Yang satu, pertama ini penting, bahwa segala perubahan peraturan perundang-undang tidak serta-merta merubah ketentuan PPPKB ya, yang masih berlaku. Kalau sekarang masih berlaku, ya itu tidak otomatis menjadi berubah. Nah, PKB itu merupakan undang-undang bagi para pihak membuat PKB. Jadi disinilah asas kepastian hukumnya. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh mendegradasi muatan dari PKB yang sudah lebih baik. Apabila kualitas si PKB itu sudah lebih baik dan didukung dengan kemampuan perusahaan, maka harusnya itu bisa dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan untuk PKB. Karena pertanyaannya, terus kalau dari perusahaan ingin melakukan penyesuaian, apa yang harus dilakukan? Next, berikutnya. Ya, kalau perusahaan ingin melakukan ini, langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman kerja. Melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan. Tapi perubahan PKB ini, ya seperti adendum ya, seperti dilakukan adendum. Ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang ada, ya. Perubahannya satu itu. Kedua, perubahannya tentu namanya juga PKB itu harus disepakati oleh serikat pekerja, serikat buruh. Itu wajib. Nah, kemudian dalam hal serikat pekerja, serikat buruh dan pengusaha akan melakukan PKB yang sedang berlaku, maka penekanannya di sini harus ada kesepakatan. Ya, sekali lagi kesepakatan tetap menjadi poin penting dari PKB. Langkah yang kedua, Pak, ya selain melakukan adendum itu melakukan negosiasi kembali. Berikutnya, melakukan negosiasi kembali itu kalau PKB dinegosiasikan kembali saat perundingan PKB berikutnya. Jadi tidak harus sekarang juga diganti. Ya udah nanti PKB yang ke depan itu dilakukan penyesuaian misalnya. Nah, tetap saja harus ada kesepakatan. Beda dengan yang PP. Kalau PP itu dimintakan saran dan pertimbangan. Oke, poin penting juga yang perlu dipegang oleh bapak-bapak sekalian. Next ya Pak, bahwa yang namanya perjanjian kerja, PP atau peraturan perusahaan, PKB, kalau PT Pama Sadani kan menggunakan PKB ya. Ini poin pentingnya, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh bertentangan itu bukan berarti harus sama plok gitu enggak. Lebih baik juga nggak apa-apa. Makanya ada yang kedua nih. Kedua, lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Kalau tidak bisa membuat lebih baik, untuk apa ada PKB menjadi seperti itu. Tapi PKB itu harus ada, itu kan menjadi harus ada. Kalau ya teman-teman pekerja menghendaki harus ada PKB, ini dari serikat pekerja ya, memiliki pelaksanaan peraturan perundang-undangan, punya sebagai peraturan perundang-undangan, kemudian tidak diskriminatif itu sudah pasti, nggak boleh
ada perbedaan kelompok pekerja tertentu mendapatkan apa, pekerja tertentu mendapatkan yang tidak didapatkan oleh kelompok pekerja yang satunya. Nah ini itu dihindari ya, jangan ada seperti itu. Yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah pasti tidak melanggar HAM dan kesusilaan. Nah, ya apa saja yang harus dikeluarkan kaitannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Itu ada 17 itu hal baru, bukan hal baru sih, ada yang bukan hal baru. 17 ini yang harus dituangkan di dalam PKB. Paling tidak minimal ada ini deh. Itu ya, ada tuh. Nggak usah saya baca satu-satu, tapi ini paling tidak minimal ada ini diatur. Supaya apa? Supaya ini menjadi pegangan bersama. Supaya ini menjadi ini kan menjadi undang-undangnya bagi bapak-bapak sekalian dengan perusahaan kan. Nah, ada kepastian hukum. Kalau udah ada undang-undangnya, ada kepastian hukumnya. Ya sekali lagi PKB itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak boleh selalu ya, bahkan ada tidak boleh selalu diartikan itu menjadi berdegradasi untuk PKB. Kalau perusahaan mampu ya kenapa enggak, tetap atau malah lebih baik kan gitu. Ya mungkin ini bapak-bapak sekalian, saya boleh ngomong ibu karena enggak ini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak sekalian. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada yang kurang-kurang kata. Saya tunggu diskusi kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rofi. Terima kasih Pak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pos buat kita semua. Luar biasa. 2 jam ya Pak. 2 kali lebar ya. 2 jam ya. Dari gua kata panjang kali lebar gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah banyak mendapat beberapa insight baru. Ada beberapa hal yang mungkin ke depan kita coba diskusi dengan ada beberapa yang kami coba buka dulu terkait dengan JK ini gitu. Sebelum kami menceritakan pertanyaannya ada di pertanyaan dari bahwa yang ketika di tempat kami sudah ada melaksanakan PKB, teman-teman menanya apakah jika nanti diterbitkan UT yang ada sekarang kan tadi 2 tahun apabila ada perubahan dan sebagainya, maka sudah ada perubahan yang mungkin itu akan dilakukan. Nah, terkait dengan UTK ini, apabila ini terbit, apakah kita harus semua itu putusan terkait aturan-aturan itu harus diimplementasikan secara ini? Ada beberapa yang mungkin dilakukan sebelumnya kita ada aturan yang sadar boleh bisa dari jawab dulu. Oke Pak Rofi, maksudnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ya? Kan sekarang masih berlaku kan? Jadi tidak ada perubahan sejak putusan Mahkamah Konstitusi itu. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya itu berjalan. Nah, terus bagaimana perusahaan pasti menerapkan ketentuan-ketentuan yang dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaan saya mohon maaf bisa balik bertanya, yang mana yang dilakukan, yang masih dilakukan hingga saat ini? Kalau yang masih dilakukan sekarang ini bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, udah pasti nggak boleh Pak, harus diganti. Tapi kalau itu disampaikan lebih baik, saya ambil contoh. Biasanya yang sering diangkat nih Pak Rofi, yang sering diangkat itu selalu uang pesangon ya. Terkait dengan uang pesangon itu selalu diangkat itu kan kalau cipta kerja dan terutama PP ya, diaturnya kan di PP 35. PP 35 itu dia di bawah dari Undang-Undang 13 yang dulu nilainya secara nilai. Apakah kemudian perusahaan itu harus persis seperti itu atau boleh lebih? Baik. Tadi sudah saya tekankan di belakang tadi saat saya sampaikan tentang PKB itu tidak harus. Artinya kalau perusahaan masih mampu dan itu lebih baik ya tahankanlah itu.
jangan dikurangi, jangan didegradasi. Pertahankan itu. Sekali lagi ini penting karena di awal tadi saya katakan tidak otomatis ya, tidak otomatis. Satu itu. Kedua, prinsip dari PKB, pembuatan PKB itu dia mengatur lebih baik di peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ada lagi nih Pak Romi, misalnya di PT Pama ini kan ada meng-hire langsung ya, yang pekerja kontrak ya, kan ada. Nah, kalau dulu PT Pama itu tidak memberikan uang kompensasi, itu sekarang ya harus ngasih, karena Undang-Undang Cipta Kerjanya bilang harus ngasih. Bukan berarti ya dulu kan nggak ada nggak ada, ya udah saya ikut yang dulu. Nah, itu melanggar namanya Pak kalau kayak gitu. Gitu Pak. Ya. Lanjut Pak. Artinya kalau aturan sudah lebih tinggi, alhamdulillah ya. Iya. Bisa kalau berbasis yang kemudian dan teman-teman yang ada di sini yang ada di sini. Selanjutnya yang lainnya juga saya bacakan atau Pak Mukhtar yang mau menanyakan secara langsung, saya bacakan saja Pak Mukhtar ya. Nah, ini adalah teman kami dari saya di Kalimantan Timur, Bapak Mukhtar Ahmad Mukhtar gitu ya. Yang ditanyakan adalah beliau yang pertama, apa yang melatar belakangi adanya UU Cipta. Yang kedua, substansi UU Cipta terkait PKWP nomor 1 yang melanggar hukum menjadi PKWP, mohon penjelasannya. Dan ini beliau pertanyakan dari teman-teman yang ada di daerah hutan Kalimantan Timur. Monggo bisa saya jawab dulu. Saya jawab dulu ya. Ya Pak Mokhtar, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Pak, latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang ketenagakerjaan, tapi bicara Indonesia secara utuh. Nah, ketika bicara Indonesia secara utuh, di situ ada berbagai macam masalahnya. Ya, masalah mulai dari masalah birokrasi, gitu kan ya. Terus masalah perizinan, masalah di dunia usaha, dan sampai pada masalah ketenagakerjaan. Nah, kalau birokrasi, sebagaimana Pak Jokowi sudah bolak-balik ini katakan punya tekad akan melakukan penyederhanaan birokrasi, membenahi birokrasi. Saya ini termasuk orang yang disederhanakan birokrasi ya. Artinya begini, saya ambil contoh saja lah. Tapi ini bukan curhat ya, ini sudah tahu saja contoh konkretnya yang kami alami di ASN seperti jabatan ada saja ya. Eselon 3 ada. Jadi sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu saya menjabat sebagai kepala bagian hukum, ya, saya dulu menjabat sebagai kepala bagian hukum. Per kemarin 2020 Desember jabatan itu sudah tidak ada. Kita dialihkan semuanya ke jabatan fungsional. Sekarang saya memilih jabatan fungsional saya adalah ahli kebijakan, analis kebijakan. Nah, itu salah satunya untuk memangkas Pak birokrasi di pemerintahan. Kalau ya tugasnya sama aja. Sama-sama, saya di sini ditunjuk sebagai koordinator penyusunan peraturan perundang-undangan. Apa yang saya lakukan sekarang ini sama dengan waktu saya menjabat sebagai kepala bagian hukum, sebagai pejabat struktural. Tapi ini nanti ada kaitannya, misalnya nih dalam pengurusan perizinan, tidak perlu berjenjang kayak gitu nggak pakai seperti itu. Jadi kami itu dibuat tim-tim, jadi tidak lagi berdasarkan struktural. Itu salah satu penyederhanaan di birokrasi terkait dengan SDM-nya. Ada lagi penyederhanaan birokrasi yang terkait dengan prosedur pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dalam menerima layanan dari pemerintah itu nggak ribet, gitu. Nggak ribetnya gimana? Digunakanlah teknologi, itu salah satunya. Tidak banyak ketemu muka kan Pak di situ. Salah satu contoh konkretnya itu ada di perizinan misalnya. Kalau dulu
kita mau mengurus izin-izin itu harus mendatangi beberapa meja, atau mendatangi beberapa tempat ya, ngurus ini ngurus itu beberapa tempat. Satu tempat itu bisa beberapa meja, itu udah buang waktu kayak apa ya. Nah, itulah yang tidak dikehendaki oleh Pak Presiden, sehingga caranya gimana? Sudah nggak usah ketemu muka, ketemu di dunia ya, seperti kita ini sekarang. Nah, itu dari sisi prosedur, tadi dari SDM-nya, ini dari prosedur. Nah, kemudian selain tadi ya, perizinan juga, bagaimana mengkondisikan Indonesia itu tempat orang mudah melakukan atau mudah berusaha. Kalau orang mau berusaha, kalau pertama kali saja sudah susah, mau ngurus izin aja susah, orang lari Pak, males mau berusaha tuh males. Sehingga apa? Itu mempersempit kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sisi yang lain, tadi di awal saya juga sudah sampaikan ya, di sisi yang lain concern-nya di tenaga kerja ini, jumlah angka pengangguran kita itu naik. Apalagi ini dengan pandemi ini, ter-PHK dia masuk ke kelompoknya pengangguran. Nah, pengangguran itu erat dengan kemiskinan. Artinya apa? Kita harus pangkas itu, jangan sampai masuk ke ranah kemiskinan ini. Nah, diobatilah penganggurannya ini. Caranya mengobati, gimana caranya membuka lapangan usaha seluas-luasnya supaya bisa memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Nah, bagaimana membuka lapangan usaha orang itu senang berusaha di sini dan dia mau menanamkan modalnya, gitu ya, menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, bukalah itu kemudahan-kemudahan itu. Nah, kemudahan-kemudahan itu Pak Mokhtar itu diimbangi dengan jangan sampai kemudahan dalam berinvestasi dalam usaha ini mengorbankan perlindungan bagi pekerja buruh. Nah, pekerja buruh itu bukan cuma pekerja buruh yang bekerja saja yang saat ini bekerja, tapi juga pekerja buruh yang dia belum dapat kesempatan kerja, bahkan pekerja buruh yang tadi ya, yang ketiga itu ya, yang segmen ketiga yang saya bilang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Itu yang kedua. Yang berikutnya alasan lainnya atau latar belakangnya, hampir berapa ya? 80-90% kalau saya tidak salah itu info yang disampaikan oleh Kementerian Perekonomian. Usaha kita itu ditopang oleh usaha kecil dan mikro, menengah kecil mikro, terutama kecil mikro. Nah, pemerintah mempunyai concern bagaimana mempertahankan mereka ini, karena di masa-masa pandemi seperti ini, contohnya ya, krisis yang dulu juga pernah kita ini yang bertahan justru yang orang-orang yang berusaha di skala ini, di skala mikro dan kecil ini, dan atau yang menengah itu juga dia masih gonjang-ganjing juga ya. Nah, ini bagaimana menguatkan ini? Caranya menguatkan dengan apa? Satu, dengan memudahkan perizinan mereka dalam melakukan usaha. Dua, dari sisi pajak. Tiga, dari sisi prosedurnya mereka ya, tadi ya, dari sisi perizinannya. Yang ketiga ini adalah permodalannya, dibantu permodalannya. Nah, itu Pak yang melatar belakangi. Jadi sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan untuk dunia usaha saja, tapi juga dunia kerja yang akhirnya menyentuh pada keseluruhan Indonesia. PKWT, iya kedua ya Pak ya, PKWT. Bagaimana PKWT ini konkretnya berubah menjadi PKWT itu gimana ceritanya? Ya, gimana konkretnya nih? Mana bisa dari PKWT terus tiba-tiba karena perusahaan melakukan pelanggaran terus berubah menjadi PKWTT? Kan harus tanda tangan lagi nih, signing lagi, tanda tangan. Betul, harus signing lagi, tanda tangan. Nah, kita pegang dulu prinsipnya bahwa suatu pekerjaan yang diberlakukan PKWT dia berubah menjadi PKWTT karena ada satu pelanggaran. Satu ya, dimungkinkan karena satu pelanggaran PKWT itu harusnya terhadap pekerjaan itu tidak diberlakukan PKWT. Nah, demi hukumnya itu kapan? Demi hukumnya sejak diketahuinya pelanggaran itu. Jadi kalau karena bapak-bapak ini adalah anggota serikat pekerja, jikalau menemukan ada praktek-praktek yang tidak
benar atau tidak pas dari pelaksanaan PKWT di perusahaan, ini bisa dikonsultasikan. Saya sampaikan dikonsultasikan dulu ya, bukan diadukan, dikonsultasikan dulu kepada dinas setempat atau kepada kami kementerian. Apa ini benar nggak nih melakukan PKWT ini? Kalau memang itu tidak benar, itulah baru dilakukan pengaduan. Nah, pengaduannya bagaimana? Dan nanti akan ada teman pegawai pengawas, ya, pegawai pengawas ini yang dia bisa menetapkan bahwa PKWT ini itu tidak dia melanggar. Harus ada penetapan dulu. Nah, setelah itu yang dipakai pegangan untuk bisa dikatakan sebagai berubah menjadi PKWT. Pertanyaan berikutnya Pak, saya sambung lagi Pak Mokhtar. Terus masa kerjanya gimana dong? Masa kerjanya dihitung dari PKWT diangkat itu atau dari PKWT? Ya awal, dia dihitung dari awal sejak diangkat. Itu Pak, logika hukumnya begitu. Bukan dari diangkat jadi PKWT, karena tadi alasannya karena pelanggaran. Nah, tentu saja ini akan berpengaruh pada upahnya, karena masa kerja ya. Ada lagi satu, kalau pekerja PKWT dia kemudian bukan karena pelanggaran sekali lagi bukan karena pelanggarannya si perusahaan ini mau kamu bagus kerjanya, udah saya angkat aja kamu jadi PKWT. Nah kalau ini tentunya masa kerjanya tidak dihitung dari dia PKWT, tapi dihitung dari sejak dia diangkat sebagai PKWT. Sekali lagi karena ini tidak yang kedua ini karena tidak ada pelanggaran dari perusahaan ya. Pak. Mungkin itu Pak Romi, mudah-mudahan jelas nih Pak Mokhtar. Iya, Pak Mokhtar, saya kira cukup. Terima kasih Bu. Kemudian untuk yang kedua, karena kami sudah langsung sudah raise hand, kami persilakan Pak Kris. Semoga Pak Kris bisa langsung di-unmute sekalian dibuka kameranya. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Rocky. Selamat siang Pak Rocky, Bu Agatha. Ya. Enggak kedengeran ya? Nggak kedengaran ya? Halo? Kedengaran. Sorry, saya nggak kedengeran. Apa karena ini? Oh, ini dikecilin ya? Halo? Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Agatha. Izin mungkin ini agak mengulang ya, tapi saya akan bertanya ke hal yang memang lebih spesifik, mudah-mudahan nanti bisa dikasih saya gambaran terkait dengan 3 sasaran munculnya atau terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang telah Ibu sampaikan tadi. Sebetulnya apa yang ditanyakan Pak Mokhtar tadi sudah menyerempet juga apa yang ingin saya tanyakan. Iya, di antaranya itu adalah untuk angkatan kerja baru, bagaimana pemerintah atau menyiapkan kesempatan kerja kepada angkatan kerja baru. Tadi sudah disampaikan, saya sudah menangkap hal itu. Tapi yang kedua dan ketiga, nah yang kedua ini adalah untuk pekerja pada perusahaan, termasuk dalam hal ini kan kami lah, saya bahasakan seperti itu ya, yang memang notabene sudah bekerja. Di situ adalah tadi saya mencatat di sini, mohon maaf apabila ini keliru penangkapan saya, bagaimana meningkatkan kualitas kerja dalam hal ini kompetensi maupun kualitas kehidupan pekerja yang memang notabene sudah bekerja di perusahaan. Saya menangkapnya seperti itu. Nah, hal ini dalam pemahaman saya terkait dengan benefit dan upah yang memang akan diterima oleh pekerja sehingga kualitas hidupnya akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah pekerja yang akan atau terkena PHK, terdampak PHK atau berhenti bekerja. Artinya adanya jaminan untuk kelangsungan pekerja hidupnya minimal tetap bisa berlangsung dengan kehidupan standar atau normal. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah dari poin-poin atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, mana saja yang mengakomodir ya,
mengakomodir terkait dengan poin 2 dan poin 3, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi kerja dan kualitas hidup pekerja, serta jaminan kelangsungan hidup pekerja yang terdampak PHK atau berhenti bekerja. Nah, kalau boleh saya ingin lanjutkan pertanyaan selanjutnya, gimana? Boleh ya Pak? Boleh sekalian Pak Moderator. Sekalian Boleh. Pak Chris. Ya, jadi satu sekali. Terima kasih. Saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mungkin saya akan batasi 3 aja ini nanti ya, 3 pertanyaan. Ini terkait dengan PKWT. Nah, tadi disebutkan PKWT itu hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat, tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau pekerjaan inti ya. Artinya di luar itu boleh. Kalaupun dilakukan PKWTT juga boleh, artinya tidak bertentangan. Nah, berdasarkan ya, saya mohon maaf bukan mengadu seperti dibilang Ibu, konsul juga ini. Konsul ya. Ya, jika di dalam suatu perusahaan, saya menyatakan suatu perusahaan ternyata menerapkan ketentuan lain daripada apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, alasannya apa? Kembali kepada apa yang disampaikan Ibu, berdasarkan selesainya suatu pekerjaan. Misalkan terkait dengan pertambangan. Padahal menurut pemahaman saya, pekerjaan inti daripada kontraktor pertambangan itu adalah seorang operator mengoperasikan alat. Artinya idealnya pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan kontrak. Tapi ya kembali kepada dasar yang disampaikan Ibu tadi, berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Sayangnya di dalam perjanjian kerja tersebut tidak disebutkan ruang lingkup dan batasan daripada pekerjaan seorang operator sehingga dikatakan selesai. Nah, terhadap kondisi seperti itu, nah apakah ya ini mengadu ini dapat diadukan dalam konteks untuk perselisihan ya, atau memang sebatas untuk konsultasi untuk mendapatkan suatu arahan. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, ini masih banyak sebetulnya, saya 3 aja. Nah, tadi Ibu menyebutkan bahwa setiap perusahaan itu wajib untuk menyusun struktur dan skala upah. Wajib untuk membuat atau menyusun struktur dan skala upah. Pertanyaan saya sederhana aja. Apakah dalam penyusunan struktur dan skala upah tersebut merupakan kewenangan daripada perusahaan dan bersifat rahasia atau boleh melibatkan serikat pekerja? Terima kasih. Itu saja Bu pertanyaan saya. Semangat pagi. Baik, terima kasih Pak Kris. Pak Kris ini borong, semuanya nggak boleh bertanya, habis suka sama Pak Kris semuanya. Baik, kami persilakan untuk Ibu untuk memberikan berikan hasil diskusinya Bu. Jawaban yang ditanyakan oleh Pak Kris begitu. Kami persilakan Bu. Terima kasih Pak Rofi. Pak Kris, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita diskusi ya Pak. Ini kita diskusi. Berarti Bapak tadi menyimak ya, betul-betul menyimak dari awal sampai akhir nih yang saya sampaikan. Senang sekali Pak kita diskusi bisa ketemu begini. Saya langsung jawab yang pertama dulu Pak ya. Tadi kalau angkatan kerja baru Bapak sudah bisa memahami, memang tidak kelihatan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu pasal mana sih yang ngomongin soal angkatan kerja baru itu. Yang tadi saya sebut segmen pertama itu memang tidak ada. Dia akan kelihatan ketika kita bicara tadi soal kemudahan berusaha, investasi, pembukaan lapangan kerja. Dia ada di balik itu. Jadi secara pasal memang tidak kelihatan. Ini Pak, pasalnya Undang-Undang 13 di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, itu kan masih utuh tuh di Undang-Undang 13. Pasal 5 atau pasal 6 itu menandakan bahwa ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai wujud dari pasal tentang kesempatan kerja yang ada di Undang-Undang 13 itu. Sebenarnya itu Pak, itu maknanya. Nah yang kedua yang Bapak soroti adalah untuk Bapak-bapak sekalian yang saat ini sedang bekerja.
kompetensi dan kualitas hidup meningkat. Itu betul banget Pak. Kalau kompetensi ya di situ memang tidak kelihatan ya, di kompetensi itu tidak kelihatan pasal mana yang ngomongin soal peningkatan kompetensi. Nah, tapi ini bisa saya jawab Pak, bisa saya jawab, artinya tidak selalu hal yang untuk meningkatkan kehidupan atau kemampuan keahlian atau kompetensi pekerja itu selalu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, tidak selalu begitu. Tetapi ini bisa diwujudkan dengan program-program pemerintah. Contohnya yang program Kartu Prakerja itu ya Pak ya. Program Kartu Prakerja itu di situ ada cara-cara untuk bagaimana meningkatkan kompetensi seseorang. Program magang. Jadi kalau magang itu dia jelas-jelas itu ada peraturannya, nggak boleh rumusnya magang. Nah, ini sekedar anu saja. Mungkin kita semua udah tahu ya. Ada praktek-praktek cara membayar murah pekerja itu dengan menerapkan magang. Nah, gitu. Magang itu kan nggak dibayar uang, upah atau gaji kan. Magang itu adalah dibayarkan dengan uang saku, gitu. Karena magang itu dia tidak bekerja, dia itu sedang berpendidikan, gitu. Hanya salah satu dari pendidikan itu ada penerapan ke lapangan. Nah ini juga menjadi concern. Makanya ada pembenahan dalam pengaturan magang. Nah itu Pak, beberapa program yang menjadi konsep yang memang tidak kelihatan di bagian mananya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di dalam Undang-Undang 13, pasal yang mengatakan bahwa setiap pekerja buruh berhak untuk mendapatkan peningkatan kompetensinya, itu tetap utuh. Gitu. Melihatnya bukan di Undang-Undang Cipta Kerja, melihatnya di Undang-Undang 13 Pak, adanya di situ. Sekarang yang kualitas hidup, Bapak nggak salah Pak. Bapak melihat kalau bicara kualitas hidup itu bicara soal upah, gitu kan? Terus bicara soal hal-hal lain yang terkait pasti kaitannya dengan Bapak tidak salah. Tapi saya lengkapi ya Pak. Dalam kita berbicara kualitas hidup, kita tidak sekedar sedang berbicara upah, tapi ada fasilitas-fasilitas lain yang itu menunjang untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Mungkin apa ya, kalau misalnya kayak di PT PAMA ini menyediakan fasilitas kesejahteraan apa? Baik yang berupa fisik atau yang tidak fisik. Mungkin yang gampang ya, yang buat FPI misalnya rekreasi gitu. Family gathering. Nah, family gathering ada kan, itu salah satu untuk peningkatan itu, walaupun kelihatannya sepele ya Pak, family gathering itu motivasi untuk peningkatan progres kembali kan, itu fasilitas. Kedua misalnya ada disediakan untuk pekerja buruh yang bekerja di lapangan itu ada kekhususan fasilitas misalnya kendaraan atau fasilitas perumahan itu yang disediakan oleh perusahaan. Itu salah satu untuk peningkatan tanpa kita sadari, itu bagian dari salah satu peningkatan kualitas hidup. Itu. Sedangkan misalnya yang di office itu dia tidak mendapatkan fasilitas yang seperti di lapangan, tapi dia mendapatkan yang lainnya. Misalnya apa? Tunjangan apa? Misalnya apa yang biasanya dikasih oleh perusahaan? Tunjangan kemahalan atau tunjangan apa? Dulu tuh saya ada mengenal ada tunjangan kemahalan itu untuk penopang. Terus apa mungkin tunjangan dana untuk online ini ya kayak gini-gini deh. Kalau Bapak WFH misalnya ya, Bapak di office kalau di lapangan kan nggak bisa WFH ya. Yang di office itu disediakan uang untuk pulsa. Nah, itu salah satu bagian kecil dari peningkatan kualitas hidup yang perlu kita perhatikan, tidak sekedar berbicara mengenai upah. Nah itu Pak. Kalau yang ketiga terkait dengan PHK ada di mana? Nah ada di mananya itu Pak. Pertama yaitu yang terkait dengan uang kompensasi. PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja. Ketika kita bicara pemutusan hubungan kerja, datangnya itu bisa dari diri pekerja. Contohnya mengundurkan diri itu kan datang dari pekerja kan. Terus ada yang dari perusahaan. Ketika perusahaan melakukan efisiensi atau perusahaan melakukan merger atau perusahaan menerapkan putus hubungan kerja karena kesalahan pekerja itu bisa saja.
Terus ada PHK karena alam yang dia bukan disebabkan karena karena pengusaha ataupun pekerja. Contohnya misalnya meninggal dunia, pensiun, semua orang pada saatnya akan pensiun, akan meninggal dunia. Nah seperti itu Pak. Itu macam-macam PHK. Nah PHK yang seperti ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, seperti halnya di dalam Undang-Undang 13 itu diberikan kompensasi. Demikian pula itu bukan cuma untuk yang pekerja tetap, untuk yang pekerja kontrak itu juga dilakukan pengaturan mengenai kompensasi berakhirnya PKWT. Nah itu salah satu contohnya. Salah dua contohnya lagi Pak, itu terkait dengan JKP, jaminan sosial. Jaminan sosial yang saya bilang program baru itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana itu ada di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004. Tadi kan di depan saya mengatakan khusus bab 4 tentang ketenagakerjaan ini dia ada merubah 4 undang-undang. Nah salah satunya itu tentang Undang-Undang PJSN sama Undang-Undang BPJS, di mana di dalamnya itu dimasukkan jenis program jaminan sosial yang baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kira-kira Pak kalau dicari di mana pasalnya, ada yang ada pasalnya, ada yang dia tidak di situ, tapi masih ada di Undang-Undang 13 ya. Contoh yang kayak tadi pelatihan sama kesempatan kerja. Nah kemudian yang berikutnya PKWT, nah pertambangan. Nggak apa-apa Pak Kris, Bapak mau ngadu, mau curhat, mau apa, tapi ini kembali lagi, forum kita kali ini ini adalah forum diskusi operator alat. Nah operator alat itu gimana ya? Itu diberlakukan PKWT. Sekarang kita lihat dulu Pak Kris, kita lihat dulu perusahaan ini ketika dia menjalankan suatu bisnisnya dan dia menerapkan suatu pekerjaan, ukuran dari untuk sektor dia ini, apakah dia ini pelaksana? Kan ada Pak yang dia disuponkan ya, kan sering tuh kalau nggak salah kalau di pertambangan kan selalu ada tuh disuponkan lagi kepada perusahaan lain. Nah kalau dari kacamatanya perusahaan yang mensuponkan ini, tentunya pekerjaan termasuk yang penyediaan operator alat dan begitu pula orang ya, karena pekerjaan yang rutin itu harusnya tidak diberlakukan secara PKWT. Tapi kalau Bapak berada di posisi Bapak yang menerima supon, gitu kan? Nah supon ini dia dasarnya apa? Dasarnya itu kan dari order pekerjaan, gitu ya, berdasarkan order pekerjaan. Sehingga kalau sudah selesai pekerjaannya, itu ya sudah tidak ada lagi. Artinya pekerjaan ini tidak bisa digunakan lagi karena pekerjaannya sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, makanya di dalam PKWT yang konteksnya seperti yang saya sampaikan ini, di mana orang terutama di pertambangan itu orang itu bisa dipekerjakan sampai 7 tahun Pak. Dia dikontrak sampai 7 tahun. Sekali lagi tidak boleh itu masa kerjanya itu diputus-putus begitu ya. Ya 7 tahun aja. Gitu. Cuma harus jelas di PKWT-nya itu disebutkan bahwa sebagai pekerja kamu bekerjanya itu dengan batasan ya, batasan ruang lingkup yang jelas itu harus disebutkan. Saya bisa memberikan contoh nih Pak, yang saya tahu kalau di konstruksi itu ya, misalnya membangun atau memasang pipa deh, memasang pipa aja, memasang pipa. Untuk pemasangan pipa si pekerja ini ada 100 pekerja itu dibayar untuk satu pemasangan pipa. Nah di dalam perjanjian kerja mereka ini, di situ ditentukan harus dituangkan, dikatakan pekerjaan pemasangan pipa itu selesai itu kapan? Adalah saat terpasang 200 km pipa terpasang. Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu 3 tahun, misalnya seperti itu, atau dalam waktu 2 tahun. Plus dikatakan selesai ketika maintenance-nya sampai 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan masa garansinya. Nah, disitulah itu yang harus dituangkan secara jelas di dalam PK-nya, sehingga pekerja itu jelas. Oh, saya itu mempekerjakan masang pipa, saya itu mempekerjakan juga saya bekerja juga melakukan maintenance-nya. Nah, itu harus jelas berapa waktunya dan apa yang dikerjakannya itu jelas batasannya. Nah, itu ada Pak, itu nggak boleh nggak ada ya.
Nah tadi apa nih yang ketiga ya? Yang ketiga formula saya nggak lewat. Oh, struktur skala upah. Struktur skala upah. Apakah itu domainnya perusahaan atau pekerja buruh harus dilibatkan? Betul Pak, itu domainnya perusahaan. Jadi struktur skala upah itu yang buat ya perusahaan, bukan untuk didiskusikan pada pekerja buruh. Tidak dibutuhkan kesepakatan untuk membuat struktur skala upah. Kenapa begitu? Sekali lagi, kenapa begitu pertanyaannya? Loh, kan kami yang mau digaji, kami yang mau diupah. Nah, itu sering teman-teman di luar. Saya rasa kalau bapak-bapak nggak ada deh yang nanya kayak gitu. Ini saya ngomongin teman-teman kita yang di luar, ada yang mengatakan gitu. Kan saya juga yang terima, jadi saya berhak tahu dong. Saya di mana? Kalau berhak tahu ya berhak, boleh. Itu. Tapi kalau ikut menyusun, nah sekali lagi struktur skala upah itu dibuat berdasarkan kemampuan perusahaan. Perusahaan itu mampunya seberapa dia membayar buruh. Nah, itu tidak membabi buta juga soal bicara kemampuan perusahaan. Perusahaan di sini akan memperhitungkan, dia akan memperhitungkan kalau saya meng-hire orang dengan latar belakang pendidikan, kan ada ukurannya banyak ya, variabel yang dipakai kan banyak. Bisa pendidikan, bisa kompetensi, bisa masa kerja, itu yang paling minimal deh yang dipakai untuk memperhitungkan strukturnya upah sama skalanya upah itu ya dia melihat itu. Yang selebihnya tambahan-tambahan lainnya itu biasanya ada kompetensi kekhususan apa kayak gitu. Nah itu perusahaan membutuhkan orang yang bekerja dengan kapasitas itu berapa orang yang akan ditempatkan di dalam pekerjaannya itu kan yang tahu perusahaan. Kalau kita individu sebagai pekerja, kita kan nggak tahu perusahaan itu butuhnya berapa orang. Nah, artinya sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini domainnya struktur. Lalu kenapa pemerintah ngatur-ngatur harus wajib? Lalu kenapa pemerintah ngatur-ngatur harus dilampirkan di dalam PKB? Dilampirkan itu bukan berarti utuh. Ya Pak ya, yang kadang kan ada yang tebal struktur skala upah itu. Bukan itu. Tapi disinilah pemerintah itu mengontrol, mengawasi. Ini benar nggak sudah dibuat? Setidaknya itu menjadi ukuran bahwa perusahaan itu telah menerapkan upah yang berkeadilan. Karena dengan struktur skala upah itu salah satu tools yang digunakan untuk mengukur upah itu diberikan secara adil ya. Bukan berdasarkan senang nggak senang gitu, tapi ada ukurannya. Ada masa kerjanya, orang tuh kalau masa kerjanya 1 tahun sama umur yang 10 tahun masa kerjanya nggak sama lah, masuk sama. Belum lagi dunia basic pendidikannya, Pak, tambah lagi kompetensinya. Orang ini dari tahun-tahun kompetensinya nambah terus, akan beda dengan orang yang juga bertahun-tahun tapi kompetensinya dinilai hanya segitu-segitu saja. Masuknya ke struktur dan skala upahnya tentunya nggak sama. Ya, itu yang dimaksud dengan struktur skala upah itu sebagai salah satu tools untuk ukuran upah yang berkeadilan. Itu Pak Kris, terima kasih Pak Rofi, mudah-mudahan nggak kelewat ya. Baik, Bu. Saya langsung saja ini pertanyaan dari beberapa teman-teman melalui chat yang kalau saya rangkum karena banyak untuk yang di sini saya coba pertama saya minta izin. Bagaimana kalau ini ada dari ya, namanya Pak Pat ya, sepertinya dari tim KPSB begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kalau aturan yang dari KPI itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 13, tetapi pasal tersebut dihapus sendiri. Yang kedua, mohon bisa penjelasannya terkait dengan PP 30 pasal 48 dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemerintahan nasional. Karena menurut beliau, program pensiun ini diperlukan untuk pekerja yang PHK karena pensiun, bukan PHK yang lain. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, nah ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah boleh bekerja di atas 13 jam jika pekerjaannya ternyata sekarang akan mengusahakan bekerja dalam kerja? Mohon bisa dibantu dalam sesi pertanyaan ini. Bilang 15% itu kalau itu kan pengusulnya di mana? Oke. Ininya kan nggak ada kaitannya. Tidak jauh. Maksudnya Ya.
Oke Pak Fadli, terima kasih Pak Fadli untuk pertanyaannya. Ini saya diperjelas oleh Pak Septian ya. Mungkin yang dimaksud ya salah satu contohnya tadi yang 15% itu ya Pak ya. Anggaplah itu ya. Itu kan nggak ada tuh di Cipta Kerja nggak ada. Dulu di Undang-Undang 13 ada. Terus PKB sekarang masih ada. Ini mau ceritanya mau perpanjangan PKB atau mau pembaruan PKB. Pak Fadli, tadi di akhir-akhir saya sudah bilang undang-undang itu mengatur hal yang minimal, ya. Artinya begitu kita terapkan di undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Cipta Kerja itu tidak lagi mengatur soal angka 15% itu. Tapi kalau perusahaan mau menerapkan itu dan dia mampu perusahaan, ya nggak apa-apa Pak, boleh banget, itu bagus. Artinya perusahaan memberikan suatu penghargaan yang lebih pada pekerjanya yang mungkin rata-rata kalau di pertambangan itu kan bisa berpuluh-puluh tahun ya kerja ya. Ini diberikan satu penghargaan dengan cara yang 15%-nya itu tetap ada. Intinya jawaban saya tidak masalah Pak, itu kalau mau dituangkan di dalam PKB tetap dipertahankan di PKB asalkan perusahaan yang bersangkutan itu mampu. Nah, kalau pertanyaannya mampu tidak mampu, saya rasa sebagai serikat pekerja, Bapak-Bapak pasti mempunyai informasi yang cukup ya terkait dengan kemampuan finansial dari perusahaan. Dan lagi pula kan kalau bicara mengenai uang penggantian hak itu, kita bicara untuk semua alasan PHK kan, bukan cuma 1-2 kan, bisa dibayarkan. Kira-kira PHK-nya massal gitu kan, nanti perusahaan kira-kira bisa bayar nggak itu 15% itu. Tapi saya rasa PT Pama bisa dan saya harap tidak terjadi PHK. Yang penting itu yang tidak terjadi. Gitu. Ya Pak Fadli, itu yang pertama. Kemudian yang kedua PP 35 pasal 58 yang dana pensiun tadi ya Pak ya, yang saya bilang itu. Nah, jadi begini, untuk dana pensiun, kalau bicara sebelumnya Pak, program dana pensiun itu dia ada di bawah Undang-Undang Nomor 3 tahun Undang-Undang 11 tahun 92. Sudah lama banget. Di mana sifatnya untuk perusahaan itu tidak wajib. Perusahaan dapat mengikut sertakan pekerjanya. Kenapa itu ada? Karena dulu belum, jadi tahun 2004 itu atau 2015 lah, mulai efektif, itu belum ada namanya program jaminan pensiun. Program dalam jaminan sosial yang namanya program jaminan pensiun. Makanya dulu ada itu. Dulu kan kita cuma punya JHT kan Pak, jaminan hari tua, itu kita punyanya itu dulu. Belum ada jaminan pensiun, tapi kok sekarang sudah ada. Nah, program dana pensiun yang sifatnya sukarela ini ketika diikutkan oleh perusahaan dapat mengikutkan skema program yang dia dibayarkan iurannya oleh pengusaha sendiri atau yang oleh berdua. Kalau di Pama berdua atau sharing atau sendiri? Oh, sharing juga ya. Sharing. Pertanyaan Bapak, harusnya kan namanya saja sudah dana pensiun. Harusnya itu untuk orang yang PHK-nya karena pensiun, jangan PHK yang lain-lainnya. Nah, begitu ya. Nah, dulu pengadaan ini Pak, pengadaan program dana pensiun ini salah satunya itu menjadi tujuannya untuk bagaimana perusahaan itu dapat selain tadi ya untuk pensiun mencadangkan dananya untuk pesangon. Mencadangkan dana pesangon supaya apa? Supaya pada saatnya ketika terjadi PHK, pesangon pekerja itu dapat dibayarkan. Banyak kejadian ini, pesangon pekerja sudah diputus oleh pengadilan misalnya, sudah diputus pengadilan, perusahaan harus membayarkan, tapi tidak dibayarkan, gitu, tidak dibayarkan. Terus pekerja tidak bisa melakukan eksekusi karena ada proses ya, tahapan di pengadilan itu yang agak merugikan. Menurut kami juga agak merugikan, makanya kenapa saya tadi cerita Undang-Undang 2 itu mau diperbaiki ya, dilakukan perubahan. Nah, jadi menjadi bisa untuk semuanya ya dana pensiun. Nah, kalau itu mau dibuat, perusahaan mau menerapkan itu harus dituangkan di dalam PKPP PKB.
Nah biasanya Pak, kalau yang ada kejadian seperti ini biasanya perusahaan yang saat ini tuh mengalami dia penurunan. Dia mengalami penurunan, artinya penurunan dari sisi produksinya, atau dia berada pada titik mau mengalami kebangkrutan. Nah, kadang jalan ini yang diambil. Artinya apa? Semuanya dapat dibayarkan tanpa harus menunggu pekerja itu pensiun, tanpa harus menunggu pekerja itu pensiun di dana pensiun itu. Nah, kalau ini tidak diterapkan di dalam PKPP atau PKB-nya, itu ya nggak bisa Pak, nggak boleh diberlakukan untuk dikompensasikan untuk alasan PHK yang lain. Itu di dalam di pasal 58 itu di ayat terakhirnya kan ada disebut bahwa itu harus dituangkan di dalam PKPP. Kalau pekerja tidak setuju ya berarti nggak boleh, tidak tercapai lah itu kesepakatan. Oke, itu ya penjelasan yang untuk PP 35 pasal 58. Nah, yang ketiga, bekerja di atas 13 jam bila disepakati. Pak Fadli, prinsip yang pertama, kalau sektor Bapak ini atau sektor perusahaan PT Tama itu tidak masuk dalam sektor yang tadi saya katakan ada perlakuan waktu kerja waktu istirahat yang sudah ditetapkan oleh Menteri, kan ada itu kalau tidak masuk di kelompok itu, jawaban saya nggak boleh. Nggak, sekalipun udah bersepakat berdua ya nggak boleh Pak. Batasnya karena nggak ada kekhususan ya, itu nggak boleh. Ya, kalau ada keputusan sektor Bapak ini masuk di kelompok itu, ya harusnya maksimal ya sesuai dengan yang ada di Permenaker itu penerapannya. Kalau mau dilebihkan lagi boleh nggak? Lebih dari jawabannya nggak boleh Pak. Bisa mati orang Pak disuruh kerja terus kalau kayak gitu, apalagi di jangan, itu nggak boleh. Gitu. Nah, mari kita saling mengingatkan penerapan waktu kerja yang berlebihan ini tidak boleh. Nah, kalau sekarang mungkin masih kuat-kuat aja, tapi nanti berapa tahun ke depan itu nanti akan muncul itu namanya penyakit akibat kerja itu bermunculan tuh. Itu yang kami pemerintah tidak menghendaki itu, makanya dibatasin orang tuh kerja itu udah batas maksimal ya. Gitu. Itu Pak Fadli, tadi saya sudah dijawab Pak Septian di yang masuk ya di Permenaker itu ya. Ada kekhususan itu, berarti ikuti saja yang aturan di situ, berapa belas jam. Saya nggak hafal Pak itu berapa belas jam itu ya di Permenaker 15 ya. 12 teman kan hari itu kan diuntungnya banyak. Ya mungkin itu Pak Fadli, lanjut Pak Romi yang lain. Baik, terima kasih punya data karena ini sebenarnya data pertanyaan banyak itu. Kalau saya menyelesaikan beberapa hal, saya minta maaf. Jam 13 sudah disampaikan kemarin itu saya jam 12 saya sama dia. Ya, karena tadi saya sudah meeting dengan ibu dengan dirinya dan mungkin dengan ibu menteri. Jadi saya mohon maaf teman, kalau pertanyaan itu kami sampaikan semuanya. Kemudian yang belum bisa kita gunakan, saya minta izin untuk kami tanyakan yang email aja. Boleh? Dan nanti bisa dijawab yang itu. Mohon maaf teman-teman, karena hari ini sudah mendekati jam 12, sementara itu akan waktunya sudah dari secara ini disebut bahwa undang-undang UJK adalah satu undang-undang yang dibuat untuk kemudahan semuanya dan harapannya dan ini menjadi prioritas kita apa yang menjadi hal yang lebih baik bisa kita promosikan dan apabila di tempat kita seperti yang lebih baik yang harapannya bisa kita pertahankan dan bisa menjadi lebih baik. Baik, mungkin untuk webinar ini kami ucapkan terima kasih atas waktunya Gata dan sudah berkenan hadir kita dan untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada Mbak MC untuk mengalih acara selanjutnya. Terima kasih Bu Agatha. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami.
Dan untuk yang terakhir kami persilakan waktunya kepada Mbak MC kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rofis Balapri, moderator ya webinar CK kali ini, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Agatha yang luar biasa telah memberikan pencerahan ya ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan banyak sekali. Halo, kedengaran suaranya? Oke. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan di perusahaan kita ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama akan sebelum memberikan ucapan terima kasih kenang-kenangan untuk Ibu Agatha secara simbolis, mungkin langsung ya, bisa langsung aja diberikan. Oh oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.